Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan dan juga berbagi pengalaman kepada teman-teman sekalian tentang dua unsur yang wajib kita penuhi agar air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihannya, bersih dan sehat untuk ikan yang kita pelihara, baik itu ikan mas koki dan ikan hias lainnya. Jadi dua unsur ini yaitu filterisasi dan juga perawatan teman-teman. Jadi dua unsur ini akan saya jelaskan secara mendalam supaya teman-teman sekalian yang mungkin baru pelihara ikan di akuarium itu dapat pembelajaran sedikit dari pengalaman saya teman-teman ya. Jadi yang pertama yaitu filter ya teman-teman ya. Filter ini akan saya jelaskan yang paling sederhana teman-teman. Tapi kalau yang lebih baik itu banyak ya, bisa menggunakan filter kimiawi, filter menggunakan lampu UV dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi di sini filter yang paling sederhana, mulai dari filter yang paling termurah dan menurut saya itu efektif, sudah saya gunakan lebih kurang 2 tahun teman-teman. Nah di sini filter itu teman-teman terdiri dari dua unsur juga, yaitu yang paling sederhana yaitu filter mekanis, kemudian biologis teman-teman. Jadi untuk filter yang ada di akuarium saya ini cuma dua unsur tadi, itu alhamdulillah air akuarium saya itu bisa bertahan kejernihannya bisa sampai 2 minggu bahkan lebih ya. Tapi walaupun tetap jernih, airnya itu wajib diganti teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi filter mekanis, kemudian filter biologis teman-teman. Nah mekanis ini ya mungkin penghobi pemula itu mengalami ya air akuariumnya baru diganti kotor, kemudian kotoran tidak tersedot, kemudian airnya menguning atau airnya menghijau, itu biasanya terjadi karena filter mekanisnya itu kurang tepat penyusunannya atau kurang bagus teman-teman. Jadi di sini dan juga sering saya jelaskan di video-video saya mengenai filter mekanis, sebaiknya itu digunakan berlapis teman-teman. Berlapis di sini maksudnya kita tidak boleh menggunakan filter yang paling rapat itu berlapis teman-teman, tapi gunakan filter itu dari yang paling jarang ke paling rapat teman-teman. Contohnya yang paling jarang itu biasanya ya busa biofoam, kemudian jaring layan teman-teman. Jaring layan ini filter yang menurut saya bagus sekali, biofoam juga bagus. Kalau jaring layan ini terbagi dua juga teman-teman, ada yang sudah dibungkus ya rapi menggunakan jaring juga, itu sudah rapi tinggal kita pakai. Ada juga yang jaring layan yang bentuknya menggumpal teman-teman, menggumpal seperti sampah gitu ya, tapi ini efektif sekali untuk media filter mekanis teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menyusun media filter mekanis itu dari yang paling jarang ke paling rapat teman-teman. Contohnya ya, misalnya dari jaring layan, misalnya kita gunakan yang pakai jaring yang 2 lapis, kita gunakan 2 lapis. Tebal jaring layan itu paling tidak itu 5 cm teman-teman. Jadi kita gunakan 2 lapis sekitar 10 cm. Kemudian di bawahnya itu baru busa yang warna hijau, busa grand wall. Teman-teman bisa cari di toko online, itu banyak sekali yang jual teman-teman ya. Kemudian di bawahnya itu baru kapas putih. Kemudian filter yang tadi yang kita sudah susun mekanis tadi, itu usahakan jangan kerendam air teman-teman. Artinya kita harus sediakan box filter khusus untuk mekanis. Jadi kalau misalnya kita menggunakan filter talang itu harus 2 tingkat teman-teman ya. 1 tingkat itu khusus mekanis, yang bawahnya itu full biologis. Teman-teman bisa menggunakan filter biologisnya itu pakai sekat, atau teman-teman buat full saja ya, lurus langsung lubang output, itu nggak jadi masalah teman-teman. Jadi kalau saya filter talang itu memang tidak ada sekatnya karena saya buat sendiri. Yang penting media filter mekanisnya itu harus berlapis dan juga tidak kerendam. Kenapa tidak boleh terendam teman-teman? Untuk kapas putih itu kalau kerendam, kotoran yang halus itu ya tersangkut atau tersaring di jaring di filter busa putih tadi, itu kalau misalnya kerendam maka kotoran tadi akan menyebar teman-teman. Nah, menyebar itulah yang membuat filter kita akan mampet. Tapi kalau misalnya tidak terendam, saya jamin filternya akan tidak mampet ya, walaupun menggunakan pompa 4.000 sampai 5.000 liter per jam. Nah itu sudah saya buktikan karena
Di sini di rumah saya ini punya pompa 5000 liter per jam. Saya coba menggunakan filter yang saya jelaskan tadi, alhamdulillah tidak luber teman-teman. Jadi untuk mekanis itu harus berlapis teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan satu lapis saja sebenarnya efektif, tapi efektifnya paling lama itu 2-3 hari saja. Apalagi kita pelihara ikan di akuarium itu banyak teman-teman. Jadi keefektifannya itu bisa bertahan 2-3 hari atau paling maksimal lah 4 hari teman-teman. Itu pun nanti airnya akan luber di filter mekanisnya. Nah, kenapa saya bilang media filter mekanisnya itu harus berlapis? Itu supaya ya, yang paling jarang tadi seperti jaring nelayan itu dia menyaring kotoran yang paling kasar. Kemudian sedikit banyak kotoran yang halus juga sangkut di filter jaring nelayan tadi teman-teman. Teman-teman buktikan sendiri, dan saya sudah melakukan dan juga menerapkan filter yang semacam ini sudah sekitar 2 tahunan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, filter saya tidak mewah, tidak apa ya, walaupun akuarium saya boleh dikatakan ukurannya cukup besar, 150 cm ya, dengan volume air 500 liter lebih. Cuma menggunakan top filter tapi airnya tetap bening teman-teman. Jadi itu yang saya terapkan, filter mekanisnya harus berlapis teman-teman. Nah, kemudian filter biologis itu cukup sederhana ya teman-teman, nggak usah repot. Kalau misalnya kita budget kita terbatas ya, cukup menggunakan batu apung dan bioring atau batu apung biobal yang murah ya, tapi kita susunnya efektif. Saya cuma menggunakan batu apung dan bioring di tank 150 cm, tank 1 meter, tank 80 cm, semuanya cuma itu teman-teman. Jadi harganya murah tapi efektif juga untuk mengurai amonia yang ada di air akuarium saya teman-teman. Itu bisa teman-teman terapkan di akuarium ikan mas koki, akuarium predator ya. Bisa tergantung dari bagaimana teman-teman menyusunnya ya. Nah, untuk mekanis tadi teman-teman jangan terbalik ya, jangan yang paling halus ke paling rapat, yang paling halus ke paling jarang teman-teman ya. Maksudnya kapas putih baru di bawahnya biofoam atau jaring nelayan, itu salah. Tapi jaring nelayan yang atas 2 lapis, kemudian busa grand wall, baru kapas putih teman-teman. Seperti itu. Nah, ini unsur yang pertama yang harus teman-teman penuhi. Kalau sudah terpenuhi yang ini ya, maka bisa dipastikan kalau air akuariumnya atau filter akuariumnya sudah matang, itu pasti airnya akan jernih teman-teman. Kemudian yang kedua, unsur kedua ini yaitu perawatan teman-teman. Filter yang tadi sudah bagus ya, sudah kita susun dengan baik, media filter mekanisnya, biologisnya juga, itu harus ada perawatan teman-teman. Nah, unsur yang kedua ini adalah perawatan ya, pemeliharaan, perawatan, mulai dari mengganti air ya. Air akuarium kita itu memang bisa bertahan kejernihannya 2-3 minggu pun masih bisa jernih teman-teman, kalau penyusunan media filternya seperti tadi. Tapi air itu belum tentu sehat untuk ikan yang kita pelihara. Jadi kita harus pergantian air berkala setiap 1 minggu sekali, 30-50% itu wajib sekali kita lakukan. Kemudian pemeliharaan, perawatan terhadap media filter tadi. Media filter mekanis tadi walaupun busanya tidak mampet ya, itu wajib juga dibersihkan 1 minggu sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak sibuk, 3 hari atau 1 hari sekali itu bagus juga teman-teman. Tapi kalau misalnya kita punya kesibukan kerja ataupun sekolah ya, 1 minggu sekali lah pas kita ganti air. Jadi pemeliharaan, perawatan untuk media filter mekanis itu wajib ya. Jadi kita bersihkan, atau kalau misalnya kapas putih itu bisa bertahan 2-3 kali kita gunakan ya. Kalau tidak bisa lagi dibersihkan, silakan teman-teman ganti baru. Nah, untuk media filter biologis itu kita bersihkan kalau seandainya sudah menumpuk sekali ya lumpurnya. Itu biasanya saya alami sekitar 6 bulanan itu banyak lumpur, itu pun di chamber dekat lubang outputnya saja, selebihnya tidak ada lumpurnya teman-teman. Nah, itulah keunggulan yang menurut saya ya di filter batu apung ini. Kalau batu apung ini menurut saya pribadi itu hampir tidak ada lumpur yang mengendap di
dasar tempat kita menaruh media filter batu apung tadi, teman-teman. Kalau bioring ya memang ada lumpur, tapi ya kewajiban kita kalau misalnya sudah kotor ya kita bersihkan saja, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang 2 unsur yang wajib kita penuhi ya untuk akuarium kita itu agar airnya tetap bertahan kejernihannya, kemudian bersih, sehat untuk ikan yang kita pelihara. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin menyanggah ataupun memberikan masukan kepada video saya, silakan tulis di kolom komentar, ataupun mengajukan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.